Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bailul Maknun dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang epistemologi. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang epistemologi, di mana epistemologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Langsung saja pada pengertian epistemologi, di mana epistemologi ini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Jadi di sini dapat kita simpulkan atau dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya tentang ruang lingkup epistemologi, di mana di sini M. Arifin berpendapat bahwa ada 3 ruang lingkup epistemologi. Yang pertama, sifat, sumber, dan validitas pengetahuan. Adapun menurut Mutolor Ahmad berpendapat bahwa ada 6 ruang lingkup epistemologi. Yang pertama ada alam, elemen, tipe, alas, batas, dan tujuan pengetahuan. Selanjutnya aliran-aliran dalam epistemologi, di mana di sini ada 6 aliran epistemologi. Yang pertama ada empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani yaitu empirieskos yang berasal dari kata empiria yang berarti pengalaman. Pada aliran ini manusia memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Contohnya, manusia tahu es itu dingin karena manusia menyentuhnya. Adapun contoh yang lain yaitu gula manis karena manusia mencicipinya. Selanjutnya, aliran rasionalisme. Pada aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal berpikir, menangkap objek. Selanjutnya, aliran positivisme. Pada aliran ini berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, untuk mengukur jarak, kita harus menggunakan alat ukur misalnya meteran. Untuk mengukur berat, menggunakan neraca atau timbangan misalnya kiloan. Dan dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung dengan bukti empirisnya, dan alat bantu itulah yang menjadi bagian dari aliran positivisme. Jadi, pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan juga rasionalisme. Selanjutnya, aliran intuisionisme. Pada aliran ini, tidak hanya indera yang terbatas, tetapi juga akal. Pada dasarnya, objek itu selalu berubah. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengkonsentrasikan dirinya pada objek itu. Jadi, dalam hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Misalnya, manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Baik, selanjutnya aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea yang berarti suatu yang hadir dalam jiwa. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme, dikarenakan mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau masa bodoh atau deduktif dapat diperoleh oleh manusia dengan akalnya. Baik, selanjutnya aliran kritisme, di mana seorang ahli Jerman Immanuel Kant, pemikir yang cerdas, mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi ia terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengakui peranan akal dan keharusan empiris. Kemudian dicoba mengadakan sintetis. Walaupun semua pengetahuan bersumber dari akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman atau empirisme. Jadi metode berpikirnya disebut dengan metode kritis. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.